Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas proyek UAS Statistik Sosial dari kelas C. Nama saya Azhar Bancacaraka. Nama saya Muhammad Abrar Aldian Dragoni. Nama saya Teguh Farel. Nama saya Teh Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian yang kami buat. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi maupun minat belajar seorang mahasiswa. Faktor tersebut dapat membawa peningkatan maupun penurunan terhadap motivasi belajar mahasiswa itu sendiri. Karena setiap faktor tentunya dapat membawa pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi individu yang terdampak. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri individu maupun faktor eksternal. Contoh dari faktor-faktor tersebut adalah jarak tempuh mahasiswa dan juga jam istirahat dari mahasiswa tersebut. Banyak mahasiswa khususnya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Hal ini disebabkan oleh lokasi kampus yang masih berada di kota Jakarta, sehingga banyak mahasiswa yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya menjadikan UPN Veteran Jakarta sebagai kampus pilihannya saat mendaftar kuliah. Dengan lokasi kampus yang masih di dalam kota, mahasiswa lebih memilih untuk menempuh perjalanan pulang pergi dibandingkan mencari tempat tinggal atau kos-kosan di sekitar kampus. Sehingga banyak dari mahasiswa pembangunan UPN Veteran Jakarta yang memiliki kendala terkait jarak tempuh. Nah, dari latar belakang yang telah dijelaskan, kami mencoba untuk menganalisa keterkaitan antara jarak tempuh dan juga jam istirahat terhadap motivasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Hal ini akan dimasukkan ke dalam model, konsep, atau teori. Di sini menurut Merlin K. Going, menurut motivasi belajar memiliki 4 aspek poin, yaitu dorongan, mencapai sesuatu, komitmen, inisiatif, dan juga optimis. Salah satu aspek penting dalam motivasi belajar adalah komitmen, yaitu konsistensi individu dalam mencapai tujuannya dengan kondisi-kondisi tertentu. Selain itu, menurut Danar 2012, terdapat faktor eksternal yang akan mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi lingkungan belajar, sosial tempat belajar, sosial masyarakat, sosial keluarga, dan non-sosial. Nah, di sini jarak tempuh dan juga jam istirahat itu termasuk salah satu dari faktor eksternal. Karena kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi motivasi dari mahasiswa itu sendiri, motivasi belajar dari mahasiswa itu sendiri. Lalu kami melakukan hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kolerasi. Menurut Punch, pendekatan kuantitatif sendiri adalah penelitian yang berdasarkan pengalaman empiris dengan mengumpulkan data berbentuk angka yang bisa dihitung dan berbentuk numerik. Metode kolerasi ini sendiri ditujukan untuk melihat hubungan antar variabel. Oleh karena itu, pada penelitian ini melakukan beberapa pengujian, yaitu uji asumsi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokolerasi, uji validitas, dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada hipotesis yang diambil dari penelitian kami. Hipotesis 0 atau H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh antara jarak tempuh dengan motivasi belajar siswa UPNVJ. H1-nya adalah terdapat pengaruh antara jarak tempuh dengan motivasi belajar mahasiswa UPNVJ. Lalu H0 yang kedua yaitu tidak terdapat pengaruh antara jam tidur dengan motivasi belajar mahasiswa UPNVJ. Dengan H2-nya terdapat pengaruh antara jam tidur dengan motivasi belajar mahasiswa UPNVJ. Selanjutnya H0 yang ketiga yaitu tidak terdapat pengaruh antara jarak tempuh dan jam tidur dengan motivasi belajar mahasiswa UPNVJ. Dengan H3-nya terdapat pengaruh antara jarak tempuh dan jam tidur dengan motivasi belajar mahasiswa UPNVJ. Ya, untuk uji validitas ini bisa kita lihat yang pertama di variabel X. Dasar pengambilannya bisa kita lihat bahwa kalau R hitung lebih besar dari tabel itu pasti valid. Kalau misalkan R hitung lebih kecil dari tabel itu tidak valid. Nah, dari hasil tersebut bisa kita lihat bahwa N itu 30 karena itu kan respondennya. Dengan R tabel 0,361.
Hasilnya adalah semua angka valid, karena bisa dilihat bahwa dari X1 dan X1 total dan juga X2 totalnya, dari 8 pertanyaan, semua mempunyai R hasil hitung lebih besar dari nilai R tabel senilai 0,361. Dan semua nilai R hitung adalah valid. Next. Untuk uji validitas variabel Y-nya, dasar pengambilannya sama, hanya 30 dan juga R tabelan 0,361. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa 4 butir pertanyaan bisa dilihat bahwa terdapat satu butir pertanyaan tidak valid, yaitu butir kedua dengan nilai 0,074, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak valid. Next. Nah, ini uji reliabilitasnya, itu ada tabelnya, yang variabel Y-nya itu kan bisa kita lihat bahwa itu di bawah 0, lebih kecil daripada 0,60. Jadi dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari item, butir, atau kuesioner adalah agak reliable. Dan untuk variabel X-nya sangat, itu kan 0,81, 0,810 lebih besar dari 0,60. Jadi dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari item, butir, atau kuesioner adalah sangat reliable. Next. Kemudian untuk deskripsi variabel, di sini kita ada variabel yang X1, X2, dan X3 nanti. Untuk X1 secara keseluruhan kita bisa melihat mean, median, sama modusnya. Di situ kelihatan mean dari X1 total itu 13,5, sedangkan mediannya itu 13 dan modusnya itu 16. Next. Untuk grafiknya bisa dilihat sini hubungan antara frekuensi dengan X1-nya. Yang paling kecil itu X itu yang di angka 7 dan paling tinggi itu di angka 20. Dan untuk frekuensinya itu yang paling kecil itu di angka 1 dan yang paling banyak di angka 6 di variabel yang ke-16. Next. Kemudian untuk yang X2 secara total itu ditampilkan mean-nya itu 13,93, mediannya itu 15, dan modusnya itu 15. Next. Kemudian untuk grafiknya, yang paling kecil itu X-nya itu 4 dan yang paling tinggi sama 20 juga. Frekuensinya sama kayak tadi, yang paling kecil itu 1 dan yang paling besar 6. Next. Kemudian terakhir variabel yang Y. Variabel Y secara keseluruhan yang pertama, mean-nya itu ada 11,57, mediannya 12, dan modusnya juga 12. Grafiknya sendiri untuk variabel Y, di Y total itu ada yang paling kecil itu 6 dan yang paling tinggi itu 16. Next. Ya, baik. Selanjutnya kami melakukan uji asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas. Jadi menurut Imam Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal apabila data plotting yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Di sini sudah dilakukan pengujian dengan aplikasi SPSS. Bisa kita lihat dalam penelitian kali ini, dilihat dari melalui grafik di sebelah kiri sini, terdapat bahwa titik-titik yang tersebar itu mengikuti garis diagonal. Jadi bisa dikatakan bahwa model regresi ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pedoman untuk mengambil keputusan dengan nilai tolerans dan VIF adalah jika nilai tolerans lebih dari 0,10, maka tidak terjadi gejala multikol dalam model regresi. Dan jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikol dalam model regresi. Nah, dari tabel yang sudah diuji ini, terlihat nilai toleransi adalah 0,827 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya adalah 1,209 yang berarti kurang dari 10. Maka dapat dikatakan juga bahwa tidak terjadi gejala multikol dalam model regresi. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Nah, model regresi ini bisa dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas apabila titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0. Nah, titik-titik juga tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah saja, jadi menyebar.
titik-titik tidak membentuk gelombang, tidak membentuk pola tertentu. Nah, dari scatter plot yang sudah diuji dari SPSS ini bisa dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk gelombang, tidak berpola, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Menurut Imam Ghazali lagi, jika nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, nilai DU akan dicari pada tabel Durbin-Watson berdasarkan K atau jumlah variabel independen dan N jumlah sampel. Dalam penelitian kali ini, jumlah variabel independennya adalah 2 dan jumlah sampelnya adalah 30. Dengan DU adalah 1,567 dan 4 min DU-nya berarti jadi 2,433. Jadi bisa dilihat bahwa 1,522 lebih kecil dari 1,567, lebih kecil dari 2,433. Yang berarti Durbin-Watson-nya lebih kecil dari DU, lebih kecil dari 4 min DU. Jadi dari hasil itu bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear bergandanya. Berdasarkan hasil SPSS tabel ANOVA, bisa dilihat di situ dari nilai signifikansinya, kalau lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H3-nya yang ditolak. Dalam penelitian kali ini, hasil signifikansinya adalah 0,419, yang berarti lebih besar dari 0,050. Maka yang bisa ditarik kesimpulan adalah H0-nya diterima. Jadi tidak terdapat pengaruh antara jarak tempuh dan jam tidur terhadap motivasi belajar mahasiswa UPN-VJ. Di sini ada model summary. Jarak tempuh dan jam tidur sama-sama memiliki hanya berpengaruh terhadap motivasi belajar sebesar 6,2%. Selanjutnya ada tabel koefisien. Tabel koefisien ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependennya. Jika nilai signifikansinya 0,05 lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Bisa kita lihat variabel X1-nya atau jarak tempuh, di situ nilai signifikansinya adalah 0,205 lebih besar dari 0,050. Maka tidak terdapat pengaruh antara jarak tempuh terhadap motivasi belajar atau H0 yang diterima. Variabel X2-nya bisa kita lihat juga bahwa nilai signifikansinya adalah 0,809, berarti lebih besar dari 0,050. Maka tidak terdapat pengaruh juga antara jam tidur terhadap motivasi belajar, yang berarti H0 diterima lagi. Lalu persamaan regresi yang dapat dilihat dari tabel di atas adalah Y sama dengan 9,300 plus 0,206 X1 min 0,037 X2. Nah, dari tabel di atas juga bisa dilihat mana yang pengaruhnya lebih besar terhadap variabel Y atau motivasi belajarnya. Jarak tempuh itu sebesar 0,266 dan jam tidur sebesar min 0,050. Jadi pengaruhnya yang lebih besar terhadap motivasi belajar atau variabel Y-nya adalah variabel jarak tempuh atau variabel X1. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data sebelumnya, bisa dilihat jika H1, H2, dan H3 semuanya ditolak dan H0 yang diterima. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tadi tidak terdapat pengaruh antara jarak tempuh dan jam tidur atau jam istirahat terhadap motivasi belajar mahasiswa UPN-VJ. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk penelitian kali ini dengan judul pengaruh jarak tempuh dan jam tidur terhadap motivasi belajar mahasiswa UPN-VJ. Sekian dan terima kasih.